Jelang siang dodolurku di Manobe Brado. Di kesempatan hari ini kita tentunya ketemu dalam obrolan komunitas ya. Dan di obrolan komunitas ini adalah sesuatu yang sangat spesial karena kita sudah kehadiran ibu-ibu luar biasa ya, yang sudah hadir di studio Perumpat RRI Palembang. Mereka ini adalah dari Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Nah, topik apa kira-kira Cek Gaya nak bakal dibahas nih? Banyak ibu-ibu cantik-cantik yang luar biasa ada di studio ini hari. Topik yang bakal kita bahas adalah menjadi perempuan kredibel dan juga independen melalui Perempuan Indonesia Maju. Nah, siapa nian kira-kira tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini? Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Yang sudah hadir di studio saat ini mungkin boleh dipakai Ibu ininya, iya, jadi biar kita lebih asik enjoy untuk ngobrol pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini ya. Oke, yang pertama, ini ibu kita cantik ya, ada Ibu Hajah ya, Dewi Sastrani Ratu Dewa SAG. Beliau adalah pendidik dan juga istri mantan PJ Wali Kota Palembang yang kita tahu namanya Pak Ratu Dewa gitu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Bu sudah hadir tentunya di studio Perumpat RRI Palembang, sebuah apa ya? Sebuah keistimewaan, sebuah kehormatan yang luar biasa bisa hadir di studio Perumpat RRI Palembang. Sama-sama. Iya, dan di sebelah Bu Dewi ada Ibu Hajah Helen Genevo Escape MKes ya. Beliau adalah Ketua DPD PIM ya, DPD PIM atau Forum Perempuan Indonesia Maju. Iya, dari DPD PIM Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, Tuhan seger-seger nian, cantik-cantik nian luar biasa. Ya tidak kalah cantik juga sih kak lagi ya, siapapun yang Cek Gaya. Ada Ibu Fitriani Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu Fitriana, sehat Bu? Sehat juga ya? Apa? Oh Ibu Fitriana ya? Oh iya Ibu Fitriana Esos MSI ya, betul. Oke Ibu Fitriana dan juga tentunya Ibu Helen serta Bu Hajah Dewi Sastrani Ratu Dewa SAG. Ngomongin masalah tentunya Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Mungkin saya ke ketuanya dulu sebelumnya. Ini ada Ibu Helen Ganevo ya, kita pengen tahu Bu, Ibu selaku Ketua DPD PIM ya, Sumatera Selatan. Ini kalau ngomongin Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan ini kira-kira sejak kapan berdirinya Bu? Sejak tahun 2023. Sejak tahun 2023? Ya. Pada tanggal 18 Oktober kami dilantik orang 9 di Jakarta. Orang 9? Iya. Nah setelah itu kami ada pengukuhan baru kemarin tanggal 12 Juni 2024. 12 Juni 2024. Iya, sangat masih muda, ibarat kata masih baru nih gitu ya. Tapi sudah banyak tentunya yang sudah dilakukan gitu Bu. Alhamdulillah waktu pulangnya dari Jakarta, karena saya di Jakarta itu kan mendapat penghargaan. Mendapat penghargaan melihat dari CV saya, kegiatan-kegiatan saya. Jadi saya adalah salah satu penerima perempuan yang membawa perubahan di Sumatera Selatan. Salah satu penerima penghargaan perempuan yang membawa perubahan di Sumatera Selatan. Iya. Ini pasti ada kategori-kategori sendiri dalam penilaiannya begitu ya Bu ya? Iya, karena saya seorang bidan, mungkin dinilainya itu ya masalah program stunting ibu dan anak. Iya, gitu ya. Disitulah saya mendapatkan penghargaan. Oke. Kalau ke Ibu Dewi gimana nih Bu Dewi? Bu Dewi, ini kan menjadi bagian dari Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Ini sejak kapan Bu Dewi sendiri bergabung atau menjadi bagian dari sini Bu? Oh, kalau kami adalah salah satu organisasi wanita juga, istri wanita Indonesia? istri ASN ya. Istri ASN. ASN.
Jadi kami ini namanya adalah Darmonita Persatuan Pusat ya. Tapi kalau di forum Indonesia Maju kami sebagai pembina. Ya. Jadi artinya Bu Dewi yang tentunya memberikan pengarahan begitu ya Bu ya, tentang apa saja yang kira-kira bisa dilakukan seperti itu Bu. Ya, bekerja sama dengan forum Indonesia Maju, perempuan wanita Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Maju. Iya, seperti itu. Baik, yang melatar belakangnya sebenarnya terbentuknya forum ini apa nih kira-kira Bu? Yang melatari belakangnya itu karena perempuan-perempuan di Indonesia ini harus lebih maju, harus globalisasi. Global. Ya, karena perempuan Indonesia maju ini dia bukan ada di Indonesia saja, dia ada di seluruh mendunia. Mendunia. Seperti ada di Amerika, di Hong Kong, di Prancis. Makanya perlulah dibentuk di Sumatera Selatan ini ikut memajukan perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan. Saya ke Bu Fitriana nih Bu Fitriana. Kalau saya melihat latar belakang dari Bu Fitriana sendiri sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan Bu Fitriana menjadi bagian nih tentunya dari Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan ini. Nah kalau berdasarkan tentunya latar belakangnya Ibu, ini apa yang bisa diberikan atau menjadi kontribusinya nih sendiri Bu terhadap tentunya kegiatan dari Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan ini? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak telah diundang di RRI Pro. Ya, perempuan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bertiga dapat bersama-sama hadir. Jadi terkait dengan apa yang bisa kita kontribusikan pada Perempuan Indonesia Maju ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini memang kita membawahi beberapa organisasi. Ya, yang utamanya yaitu organisasi BKUW, di mana di dalam organisasi BKUW itu ada 44 lebih organisasi. Oke, di bawahnya ya Bu ya? Iya, jadi organisasi wanita ini ada di bawah naungan BKUW namanya. BKUW. Ya. Nah, untuk Forum Indonesia Maju sendiri ini karena baru bergabung, jadi memang belum bisa untuk bergabung di BKUW. Tapi nanti berproses ya. Sudah bergabung. Sudah. Ya. Sudah bergabung. Karena kemarin kan belum. Sudah audiensi juga. Jadi artinya sudah menjadi bagian daripada BKUW. Nah, kalau sudah menjadi bagian itu tentunya itu di bawah pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Dan dalam melaksanakan tugas juga tentunya kami meneruskan arahan daripada Bapak Presiden bahwasannya yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan. Kemudian yang kedua terkait dengan perempuan yaitu peningkatan kualitas pendidikan perempuan itu sendiri. Nah, jadi ini sangat relate sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh Perempuan Indonesia Maju. Jadi bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausasahaan dan juga peningkatan pendidikan kualitas perempuan. Nah, di Sumatera Selatan sendiri ada lebih kurang 854.000 UMKM dan 81%-nya itu adalah perempuan. Perempuan yang menjadi pelakunya begitu ya Bu? Betul sekali. Jadi pelaku usaha UMKM itu 81% itu adalah perempuan. Nah, jadi hadirnya Perempuan Indonesia Maju tentunya sangat mewarnai kewirausahaan juga yang ada di Sumatera Selatan. Harapan kami tentunya kita bersinergi, berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menjalankan program-program dalam rangka usaha tadi, pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan dan juga kaitannya dengan pemberdayaan UMKM. Yang ada di jadi titik beratnya lebih kepada tentunya pemberdayaan perempuan tentunya dalam berwirausaha begitu ya Bu? Salah satunya. Salah satunya dalam berwirausaha. Kemudian tadi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan perempuan itu sendiri. Pendidikan. Jadi kaitannya dengan kualitas keluarga. Kalau pendidikannya itu kalau seorang ibu, gitu ya. Perempuannya pendidikannya sudah baik. Tentunya insya Allah dalam mendidik keluarga juga kualitasnya juga akan baik.
Saya kembali ke Bu Dewi nih, Bu Dewi. Bu Dewi, saya tuh tertarik gini loh Bu. Ini kan topik kita adalah menjadi perempuan kredibel, kemudian juga independen melalui Forum Perempuan Indonesia Maju. Sebenarnya untuk menjadi perempuan kredibel dan independen itu kalau menurut Bu Dewi sendiri seperti apa nih seharusnya Bu? Ya, kita harus bisa sebagai perempuan yang harus bisa mandiri ya, seperti itu. Jadi apa namanya, walaupun kita mandiri kemudian disetarakan dengan para pria, tapi kita tidak melupakan sebagai kodrat kita sebagai wanita. Ya. Jadi harus apa namanya, juga seimbang ya antara karir dan juga kodrat kita sebagai ibu rumah tangga yang untuk mengurus rumah tangga dan juga keluarga ya, terutama juga suami seperti itu ya. Jadi artinya tetap mendukung tugas-tugasnya suami, tapi di sisi lain kita juga perempuan juga harus bisa menunjukkan eksistensi begitu ya Bu? Benar sekali. Oke. Kalau ke Bu Helen sendiri gimana nih Bu Helen? Kalau kaitannya dengan tentunya topik kita hari ini menjadi perempuan kredibel dan independen melalui Forum Perempuan Indonesia Maju ini, seperti apa? Ya, karena perempuan Indonesia Maju itu adalah suatu perkumpulan yang menciptakan perempuan yang kredibel, independen dan mandiri. Kalau kita kredibel itu kan istilahnya itu kepercayaan kita. PD-nya. Jadi kita menciptakan perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan ini agar dia bisa berkembang, maju dari program-program dari kesehatan, bisa dari pendidikan, bisa juga dari bidang UMKM. Kita independennya tuh gimana kan? Jadi kita harus bisa mandiri, benar-benar harus mandiri. Jangan sampai kita kalau ada istilahnya tuh, kalau ada perpecahan dengan suami, ya kita sudah bisa ada kemandirian untuk mencari uang, untuk maju. Oke. Ini menarik nih ya. Artinya memang perempuan itu diciptakan ya selain memang bisa mengurus keluarga, tetapi juga kita harus memiliki kemandirian begitu ya Bu ya. Oke, saya pengen kembali bertanya sama Bu Fitriana kembali nih. Bu Fitriana ini menarik, tadi Ibu sempat nyebutin bahwa seorang perempuan yang mandiri, kemudian juga harus menunjukkan jati dirinya itu seperti apa dengan kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan BKUW. Di bawah naungan BKUW itu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi wanita yang ada atau di bawah naungan BKUW ini Bu? Ya, jadi terkait dengan kegiatan itu bersinergi dengan DPPA. Misalnya tadi terkait dengan pemberdayaan perempuan, kita ada bimbingan teknis ataupun juga ada BIMTEK ya? Ada BIMTEK, ada pelatihan-pelatihan terkait dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan keterampilan-keterampilan bagi misalnya perempuan-perempuan yang kepala keluarga tadi ya, seperti disinggung mandiri tadi dalam tanda kutip sebagai kepala keluarga. Jadi kita memberikan pelatihan dan juga memberikan bantuan berupa peralatan. Kemudian juga di samping itu program-program terkait dengan peningkatan kualitas keluarga. Jadi bagaimana misalnya perempuan itu agar terhindar dari perlakuan kekerasan, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun juga terhadap anaknya. Kemudian juga mensosialisasikan bagaimana agar anak-anak ini tidak menikah muda, karena itu dampaknya nanti itu kualitas keluarga kualitas keluarga. Karena mungkin di usia muda mungkin belum mendapatkan kesehatan reproduksinya juga. Lebih ke situ ya, untuk kesehatan ini ya Bu ya. Kesehatan reproduksinya, kesehatan mentalnya, fisiknya dan lain ekonomi juga tentunya kan belum siap dan belum mapan. Karena banyak kejadian menikah muda pada akhirnya terjadi perpisahan dan itu tadi latar belakangnya karena ketidaksiapan mental dan juga secara ekonomi. Jadi kalau dia mungkin mandiri secara ekonomi barangkali kan bisa menopang keluarganya sehingga bisa menjaga keutuhan. Banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi pencari nafkah utama. Walaupun dia ada suami tapi dia tetap dia yang jadi tulang punggung. Yang seharusnya tulang rusuk tapi menjadi tulang punggung begitu ya Bu ya.
Oke, saya kembali lagi ke Bu Dewi. Ini Bu Dewi, terkait dengan tentunya perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan, bahwa kita harus mandiri, kita harus bisa berdikari. Tadi sempat juga disinggung oleh Bu Fitriana, katanya sekarang ini kan banyak nih perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan ya Bu ya, kekerasan di dalam rumah tangga begitu ya. Nah ini sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh perempuan-perempuan yang hebat begitu untuk bisa tentunya selain mandiri dia juga bisa menjadi perempuan-perempuan yang tidak disepelekan begitu Bu. Ya, jadi kan sebagai perempuan juga kita harus punya kekuatan ya, agar tidak disepelekan oleh para lelaki ya, seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus melawan suami ya, seperti itu ya. Jadi dalam keluarga mungkin kita harus saling memahami dan saling pengertian ya, seperti itu. Jadi kalau memang itu timbul suatu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kita bisa mengadu salah satunya ke ini ya, ke PPPA Bu ya. Ya di situ juga ada konseling ya di sana, kemudian juga ada perlindungan keluarga dan anak di dinas PPPA seperti itu ya. Tidak hanya di provinsi, di Kota Palembang juga bekerja sama dengan provinsi ya untuk menanggulangi hal tersebut. Dan juga banyak sekali juga di PKK ya juga bisa membantu juga keluarga yang mengalami kekerasan dan juga ada konselingnya juga begitu Bu? Kalau di PKK ada juga itu di bagian bidang sosbud ya, di sosial budayanya ya, di Pokja ya, Pokja 1 ya. Nah di sana kita ada tentang keimanan ya, kemudian penghayatan ya kepada Tuhan ya. Jadi salah satunya untuk membentengi keluarga itu dari hal-hal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang melatar belakangi Ibu sendiri, Bu, Ibu sendiri kan merupakan pendidik nih Bu ya, merupakan seorang insan pendidik begitu ya. Tapi juga Ibu merupakan di sini sebagai pembina dari Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan. Nah, ini yang dilakukan begitu Bu. Itu seperti apa Bu untuk bisa tentunya eksistensi dari Forum Perempuan Indonesia Maju di semakin giatnya ke depan itu seperti apa Bu? Kalau forum ini dikembalikan kepada Forum Perempuan Indonesia Maju tadi, bahwa perempuan itu harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada sekarang ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan gaptek ya. Apalagi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Fitri bahwa perempuan itu banyak sekali ya bekerja atau membidangi usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah kebanyakan perempuan ya Ibu Fitri ya. Nah jadi di sini sekarang kan perempuan itu harus bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, tapi juga harus bisa mengurus keluarga. Dengan adanya teknologi yang maju ini, maka perempuan itu tidak harus meninggalkan rumah ya. Jadi artinya bekerja ya, jadi gawi rumah jalan ya, gawi rumah jalan ya, UMKM juga jalan. Jadi bisa dengan melalui sistem online ya kalau sekarang. Nah, jadi dengan adanya kalau kita tidak gaptek dengan kita mengikuti perkembangan teknologi, mudah-mudahan kita juga menjadi perempuan Indonesia maju. Mudah-mudahan menjadi perempuan Indonesia maju itu ya, luar biasa begitu ya. Oke Mbak, ini ke Bu Helen kembali. Bu Helen sebagai Ketua DPD PIM Sumatera Selatan ini sendiri, Bu Helen, sampai sekarang sudah berapa banyak sih sebenarnya yang menjadi anggota dari tentunya forum ini? Nah, kita alhamdulillah penasehat ada 9. Penasehat 9. Iya. Anggota sudah 70. Terus di DPC baru kemarin dilantik itu ada 4 DPC. Salah satunya DPC Kota Palembang, DPC Banyu Asin, DPC Mubah dan DPC Oki. Itu suatu PR bagi saya sebagai ketua ya, karena kita kan di Sumatera Selatan ini ada 13 kabupaten, 13 kabupaten dan 4 kota. Jadi jumlahnya ada 17 ya. Ya, jumlahnya ada 17. Itu tugas yang sangat berat bagi saya untuk membina DPC yang ada Sumatera Selatan. Sedangkan kita baru pengukuhan di tanggal 12 Juni. Kenapa dikatakan berat Bu?
Nah itu jadi pertanyaan gitu ya. Iya. Kenapa dikatakan berat? Karena bukannya mudah loh Iya. untuk mengajak ibu-ibu itu untuk berorganisasi. Tapi dengan pendekatan kita kepada ibu-ibu bahwa organisasi ini istilahnya organisasi sosial. Organisasi sosial. Tidak mendapatkan uang, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Perempuan Indonesia Maju itu untuk membantu masyarakat yang ada di Sumatera Selatan apabila ada kesulitan seperti di program kesehatan, program pendidikan, program Jadi artinya ada bagian-bagiannya, Bu? Iya, ada bagian-bagiannya. Kan kita ada bidang-bidangnya, bidang pendidikan, kesehatan ada 9 bidang kita. Masing-masing bidang memiliki program sendiri. Iya. Iya, seperti UMKM kan, bidang UMKM, terus bagian ekonomi kreatif, Kemenkumham, mungkin Kemenkumham kan bagian dari kekerasan nanti kan bisa berhubungan dengan masyarakat yang ada kekerasan. Jadi kita membina ibu-ibunya, akhirnya kita buat laporan ke pemberdayaan perempuan. Ke pemberdayaan perempuan. Jadi artinya di literasi dan juga diberikan edukasi gitu ya, Bu ya. Bisa bersinergi dengan pemberdayaan perempuan. Oke. Ya ada dulur yang nak bertanya kami aturi bae di line telepon 0711 351656 dengan ibu-ibu kita yang luar biasa ini yang sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang, masih bersama Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan dengan topik menjadi perempuan kredibel dan independen melalui Forum Perempuan Indonesia Maju. Nah, saya kembali lagi ke Bu Fitri. Kita tahu nih apa ya, kalau yang ngomongin masalah emansipasi wanita ya Bu ya, kita kan pasti ingetnya sama R.A. Kartini begitu ya, dimana akhirnya membuat kita bisa ada di posisi seperti sekarang ini begitu Bu. Nah kalau kita flashback ke dulu gitu, kalau ke dulu kan kayaknya perempuan tuh Bu bolehnya hanya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma ngurusin anak begitu ya. Tapi kita melihat luar biasa sekarang ini kan kemajuannya, perempuan mampu untuk bisa bersaing dengan laki-laki begitu Bu. Nah kembali kepada tentunya di sini ibu sendiri latar belakangnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini garis bawahnya perempuan dan perlindungan anak. Perempuan dan perlindungan anak di mana banyak mungkin kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Yang masyarakat sebenarnya mungkin bingung mau sebenarnya kalau seandainya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Begitu juga mungkin anak-anaknya begitu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, harus apa yang dilakukan? Nah mungkin ibu sendiri mungkin punya cara tersendiri Bu untuk bisa mengedukasi mungkin seluruh pendengar kita saat ini. Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama mungkin saya jelaskan dulu bahwasanya dalam menjalankan tugas kita tentunya perlu pelibatan semua pihak. Dalam hal ini yaitu pentahelik, di mana pemerintah sendiri harus hadir, kemudian dunia usaha, kemudian masyarakat, media dan juga dunia pendidikan. Jadi pentahelik ini semuanya harus bersinergi, berkolaborasi di dalam mengatasi tadi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak, perlindungan terhadap perempuan dan juga terhadap anak. Jadi Dinas PPA tentunya tidak bisa melaksanakan itu sendiri karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Palembang tapi di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia ini. Jadi masing-masing pihak itu tentunya harus terlibat. Nah, tentunya yang paling berdekatan dengan dan beririsan dengan tugas kami ini misalnya dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian aparat penegak hukum, psikolog ya dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya harus bersinergi karena apa? Menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak ini. Apabila terjadi kekerasan, maka cara mengatasinya salah satunya adalah kita untuk preventifnya kita memberikan edukasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi dan juga Bu Helen, kenapa kekerasan itu bisa timbul? Banyak faktor kan. Pertama misalnya faktor ekonomi, kedua faktor emosional. Jadi akibat menikah muda tadi ada persoalan sedikit langsung emosi. Yang kemudian faktor agama juga. Jadi memang sebetulnya sebelum menikah itu harus diberikan pendidikan dulu kepada calon pengantin. Dan ini juga dilakukan bersama-sama dengan Kanwil Kemenak. Jadi ada yang namanya pendidikan sekolah calon pengantin. Calon pengantin. Ya, jadi sebelum menikah mereka diberikan edukasi dulu. Artinya
pernikahan itu jangan dibayangkan yang indah-indahnya saja. Ya, jadi ada jangan bucinnya saja ya Bu ya. Fase-fase kehidupan yang harus dilalui dan itu membutuhkan kesiapan tadi, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual dan juga ekonomi. Ini Bu Dewi tadi ada yang kasih kode, katanya Bu Dewi bisa maju sedikit nggak? Bukan Bu Dewi, Bu Fitri bisa maju sedikit nggak gitu ya katanya, biar suaranya lebih jelas gitu suaranya. Oke, jadi seperti itu artinya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa, artinya harus tetap yang namanya saling keterkaitan, bersinergi ya Bu ya. Berkait dengan sumber daya manusia. Jadi seperti tadi ada misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita tentunya korban tadi membutuhkan psikolog. Untuk memulihkan trauma terhadap kekerasan yang dialami. Jadi dibutuhkan psikolog. Nah, kalau psikolog itu tidak bisa menyelesaikan, maka butuh psikiatri yang tentunya juga harus ke rumah sakit. Ya, misalnya apakah itu Ernaldi Bahar ataupun juga ke dokter psikiatri. Kemudian juga misalnya itu sudah menyangkut pidana, maka kita bekerja sama dengan Polda, penegak hukum. Jadi kalau seandainya ada ibu-ibu yang datang Bu, kalau seandainya ada yang datang nih melapor, gitu ya, melapor itu bagaimana runutannya agar mereka tentunya bisa mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi Bu? Ya, tentunya tadi dia harus melapor ke kita, melapor bisa langsung juga bisa melalui online. Kita ada yang namanya Sapa 129. Sapa 129. Ya, Sapa 129. Jadi korban yang ingin melapor itu bisa melalui jalur online tadi atau juga bisa langsung datang ke UPTD PPA yang ada di kantor kita. Jadi apabila sudah melapor, tentunya kita akan tindak lanjuti, akan kita asesmen apa sih yang dibutuhkan oleh korban tadi. Apakah ini mau dilanjutkan ke kasus hukum, atau biasanya kita mediasi terlebih dahulu. Kita panggil keluarganya untuk diberikan edukasi, mediasi, apakah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ini akan diteruskan ke jalur hukum. Nah, kalau misalnya sepakat bahwa misalnya itu kekerasannya sudah tidak bisa ditolerir lagi dan korban tadi ingin ini diteruskan ke hukum, ke masalah hukum, kita akan membantu melaporkannya ke Polda. Atau ke Tabes ya. Tergantung dengan lokasi ya, korban tadi. Bu Fitri sudah nih ke Bu Dewi lagi nih Bu Dewi. Jadi kalau ngomongin tadi Bu Fitri bilang bahwa ini harus saling keterkaitan artinya. Jadi bersinergi sehingga bisa ditemukan solusi yang terbaik begitu ya Bu ya. Nah, kalau di Ibu Dewi sendiri nih Bu Dewi, kalau seandainya ada ya perempuan yang mungkin menghadapi persoalan seperti yang dikatakan oleh Bu Fitri tadi, ini mungkin saran seperti apa nih Bu kira-kira yang bisa diberikan agar perempuan itu ya bisa memiliki keberanian? Kadang kan kalau misalnya mendapatkan ancaman itu kan ada rasa takut nih Bu. Kita sebagai perempuan kan, ini Ibu juga sebagai pendidik mungkin membutuhkan bahasa-bahasa seperti apa sehingga tentunya ketika perempuan menghadapi sebuah ancaman ataupun perempuan menghadapi sebuah tantangan yang membuat dia menjadi takut, ini bisa berani Bu, tapi dengan karena Ibu latar belakangnya dari pendidik tadi Bu. Ya, baiklah. Jadi seorang wanita yang apabila mengalami kekerasan dalam keluarga, jadi hal itu jangan ibarat kata dipendam sendiri ya. Jadi bisa minta perlindungan. Yang pertama mungkin ya penyelesaian pertama adalah melalui keluarga yang terdekat terlebih dahulu ya. Jadi dia bicarakan ke keluarganya dulu, kedua belah pihak ya, antara keluarga suami maupun keluarga dari pihak perempuan itu sendiri. Nah, kemudian mungkin dari pihak keluarga bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Mungkin ada perjanjian atau saling menasihati dari kedua belah pihak keluarga. Kalaupun hal itu tidak menyelesaikan suatu masalah, karena biasanya itu misalnya akan timbul kembali hal itu, kekerasan dalam keluarga berulang biasanya, maka itu mungkin bisa melibatkan orang lain ya, mungkin dari dinas DPPA ya, atau juga dari Departemen Agama seperti itu, atau juga mungkin kalau tidak selesai juga misal sudah menimbulkan ancaman bagi si perempuan itu sendiri, maka bisa melalui
bekerja sama dengan pihak yang berwajib seperti itu, seperti kepolisian ya. Dan juga mungkin kita juga harus memiliki bukti-bukti ya. Jadi harus mungkin perempuan itu harus menunjukkan buktinya dengan misalnya mungkin dengan memfoto bukti bahwa dia ada luka, ada memar seperti itu ya. Nah, jadi sebelum dia melaporkan ke polisi. Ya. Nah ini kan kadang kita nih perempuan tuh kan ada rasa ketakutan ya Bu ya, ketika misalnya menghadapi kondisi seperti kita sebutkan tadi, sehingga perempuan banyak yang akhirnya memendam sendiri seperti yang ibu-ibu katakan tadi, jadi nggak berani ngomong begitu kan. Nah ini saya tertarik tadi dikaitkan dengan UMKM juga, artinya perempuan dalam kondisi apapun, perempuan dalam situasi seperti apapun, ketika ya kita maaf ya Bu ya, jauh-jauh lah kalau bisa jangan, kita pengennya kehidupan rumah tangga begitu kan, itu kan bisa berjalan dengan baik, selaras begitu ya. Nah, tapi kalau seandainya hal tersebut tidak bisa terrealisasi seperti yang kita harapkan kan, tentu kembali kepada perempuan itu harus mandiri, perempuan itu harus bisa menjadi pribadi yang kredibel seperti dikatakan dalam tema kita hari ini. Nah, artinya di sini ada kaitan erat begitu ya Bu ya, dengan yang namanya kemandirian perempuan untuk faktor ekonomi, sehingga ketika maaf dalam tanda kutip hal terburuk terjadi dalam kehidupan perempuan. Silakan Bu Fitri. Ya betul banget Bu. Jadi apa yang disampaikan tadi juga oleh Bu Dewi dan Bu Helen, bahwasanya kita harus mandiri secara ekonomi. Nah, salah satu alasannya adalah itu tadi, apabila terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangganya, maka si perempuan tadi tidak takut ya, dalam artian secara ekonomi dia sudah mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan anaknya. Nah, yang sering kali terjadi kekerasan itu berulang karena si perempuan tadi tidak mandiri, tidak mandiri secara ekonomi dan lain-lain, sehingga selalu bergantung dengan suami, dan suami tadi melihat kelemahan si istri tadi, dia pasti akan butuh saya karena dia tidak mampu menghidupi dirinya, apalagi sama anak-anaknya, sehingga apabila terjadi kekerasan itu akan terus berulang, dan si perempuan ini tadi ya tetap nerimo dalam tanda kutip karena tidak punya kemandirian tadi, ya kan? Tapi kalau perempuan itu mandiri, dia pasti akan berani bersikap. Biasanya perempuan yang mandiri dia akan berani bersikap. Kalau sudah menyangkut kekerasan itu tidak bisa ditolerir lagi karena pasti akan berulang, berulang dan berulang. Dan ini juga tidak sehat untuk kehidupan anak-anaknya, karena anak tadi akan mencontoh perilaku dari kedua orang tua. Ribut terus kan, dan berpengaruh juga kepada psikologis anak di sekolah. Kemudian tumbuh kembang anak juga akan terganggu. Itu banyak sekali pengaruhnya apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Makanya tadi perlu edukasi sebelum menikah. Jadi kalau misalnya terjadi keributan, pertengkaran, jangan di depan anak, selesaikan masalah itu tidak boleh lebih dari 24 jam, karena kalau berlarut-larut biasanya memendam terus ya Bu ya, begitu meledak itu kan akan terjadi sesuatu yang sangat fatal. Biasanya seperti itu. Dan kembali lagi ke perempuan, pilihannya adalah pada perempuan itu sendiri. Itulah hadirnya Perempuan Indonesia Maju, mengajak perempuan-perempuan untuk mandiri. Mandiri tidak hanya secara ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kemudian juga keberanian gitu ya, keberanian dan networkingnya. Jadi dengan banyaknya dia bertemu dengan beragam orang, dia akan melihat, oh ternyata kehidupan ini seperti ini, oh ini ada yang akan membuka cakrawala begitu, membuka wawasan dirinya, sehingga dia tidak merasa sendirian. Oh ternyata banyak sekali yang care, dan kalau saya terjadi pada diri saya seperti ini, maka saya harus melakukan apa. Oke, Bu Helen mungkin bisa menambahkan Bu Helen. Ya, makanya ada kegunaan komunitas perempuan Indonesia Maju itu berfungsi untuk menyamakan sikap, dan cita-cita, sehingga dengan adanya kita pergaulan, dengan adanya ada permasalahan, kita bisa seorang perempuan tuh menyatakan sikap kita. Yang kredibel itu kita harus ada kepercayaan sesama teman, kan? Dan independen juga kita harus mandiri, sehingga tidak akan terjadi kalau kita menyamakan sikap kredibel dan independen, sehingga kita tidak mudah disepelekan sama kaum laki-laki. Jadi dengan mudah-mudahan kami ada Perempuan Indonesia Maju
salah satu mitra dari ibu ya, pemberdayaan perempuan. Kami kan mitra ya. Mitra, ya. Mitra dan bersinergi. Dengan ya. adanya ini jangan sampai ada kekerasan di Sumatera Selatan. Jangan sampai ada untuk bisa menekan itu ya, Bu. Iya. Dengan adanya kekerasan nanti, misalnya ada kekerasan, kami sebagai perempuan Indonesia Maju bisa mendampingi mereka. Apa penyebabnya, kan? Apa sih mereka bisa terjadi pepecahan, kan? Makanya ada kegunaan dari perempuan Indonesia Maju ini, ada UMKM, ada ekonomi kreatif. Ini bisa saling membantu begitu, Bu? Ya, bisa. Kalau dia terjadi apa-apa, mungkin kita sesama UMKM bisa membantu salah satu orang yang kena musibah tersebut. Ya. Itu jangka pendeknya ya. Itu jangka pendeknya. Jangka panjang akan lebih baik kalau kita memberikan pelatihan sehingga bisa mandiri. Bintek pendidikan. Jadi lebih ilmunya lebih masuk ya. Sehingga dia bisa berusaha sendiri begitu ya, Bu. Kalau itu tadi sifatnya stimulan. Saat dia baru menjadi korban. Ya, misalnya dia butuh bantuan apa gitu ya. Tapi kalau untuk berkelanjutan tidak bagus juga kalau kita selalu memberi, ya kan? Sebaiknya kita memberi kail sehingga dia bisa kedepannya mandiri tadi. Tujuannya kan adalah untuk bisa mandiri tadi, kemandirian. Bagaimana prinsipnya kemandirian. Oke, baik. Kan ini kan baru seumur jagung nih, Bu. Dari Oktober katanya baru dilantik begitu ya. Dan sampai dengan saat ini mungkin baru berapa bulan lah kurang lebih seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan begitu, Bu? Alhamdulillah kemarin itu kami sudah, ini masih global, Bu ya. Belum begitu yang sekecil ini belum kami kerjakan. Masih banyak PR yang kami akan kerjakan. Karena menyangkut program-program pemerintah. Salah satunya itulah sudah mengadakan acara Hari Ibu. Ya. Di 22 Desember. Itu untuk mengangkat nama perempuan Indonesia Maju di Sumatera Selatan. Selanjutnya kami di bulan puasa itu kami mengadakan santunan anak yatim, 100 anak yatim di Hegar, di Majelis Hegar, 100 anak yatim. Alhamdulillah berjalan lancar dengan gotong royong seluruh anggota dan pengurus. Selanjutnya kami mengadakan acara Hari Kartini juga bertepatan di 21 April di bidang kesehatan. Itu mengadakan cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang berolahraga di Kambangiwa. Selanjutnya kami mengadakan kegiatan-kegiatan ke panti-panti asuhan, ke Porkesi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ya, Bu? Ya, karena tujuan kami pertamanya memang kita harus berjiwa sosial. Kalau tidak berjiwa sosial, gimana kalau mau ikut di organisasi? Karena di organisasi ini kan tidak mendapatkan uang. Karena kan kita pengurus. Jadi pengurus itu harus berjiwa sosial dan harus memang benar-benar ingin berorganisasi, perempuan ingin maju, ingin membantu orang-orang yang membutuhkan begitu, membutuhkan kita gitu. Nah kalau seandainya ada dari antara mungkin perempuan-perempuan yang mungkin mendengarkan siaran saat ini, sedang mendengarkan siaran kita begitu, pengen tahu, pengen gabung, itu seperti apa? Mungkin ada ketentuan-ketentuan tersendiri atau gimana nih, Bu? Ya salah satunya ketentuan kita ada yang berjiwa sosial ya. Terus dia ada sih bayar iuran kita per bulan, ada pendaftaran juga, ada pertemuan-pertemuan begitu ya? Ya, ada pertemuan. Nah, cuman kita ini perempuan Indonesia Maju ini tidak membentuk sesuatu arisan. Jadi kita mengemas suatu kegiatan, biar ibu-ibu happy di pengurusnya. Jadi memang kita mengemas sesuatu kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau dari tentunya pembina sendiri, Bu Dewi, pendampingannya seperti apa nih, Bu Dewi? Ini kan karena kalau ibaratkan anak tuh baru lahiran nih, gitu Bu. Baru ibaratkan masih lagi lucu-lucunya gitu, Bu. Ini pendampingannya seperti apa nih, Bu? Ya, pendampingannya mungkin dari segi kita memberikan arahan atau masukan-masukan mengenai program-program apa yang akan dilakukan, kemudian juga memberikan motivasi atau menyemangati agar ibu-ibu dari Forum Perempuan Indonesia Maju ini agar selalu berkegiatan yang bisa mengena kepada masyarakat. Ya, jadi agar perempuan-perempuan yang ada di Kota Palembang ini bisa menjadi mandiri. Misalnya dengan cara salah satunya adalah pelatihan
kegiatan UMKM ya. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan bagi perempuan-perempuan yang ada di Kota Palembang agar mereka bisa mandiri seperti itu. Jadi kita juga bersinergi dengan pemerintahan ya, baik itu dari pemerintahan Kota Palembang atau yang pemerintahan provinsi yang memiliki sudah terbentuknya Forum Perempuan Indonesia Maju ini ya. Salah satunya misal dari dinas itu sendiri, misalnya setelah adanya pelatihan UMKM kita memberikan bantuan awal ya, awal agar tidak hanya pelatihan itu sampai di situ saja, tapi mereka memiliki modal, bantuan itu untuk untuk merealisasikan ya apa yang sudah mereka lakukan dalam pelatihan. Jadi dari modal itulah mereka bisa mempraktekkan ya, membuat produk itu sendiri ya. Jadi kemudian terus berkembang ya. Kemudian juga kita bantu perizinannya ya dari dinas, kemudian juga BP POM-nya ya dari dinas-dinas yang terkait seperti itu. Jadi artinya tidak dilepaskan seperti itu saja ya Bu ya. Terus Jadi terus dipantau hasil dari Forum Perempuan Indonesia Maju tersebut. Oke. Ke Bu Fitri kembali, Bu Fitri. Nah, jadi kan ini harus dipantau nih kalau dari pembina seperti itu mengatakan gitu kan. Bahwa kalau Bu Fitri tadi sempat menyinggung ya, kalau kita cuma ngasih aja, lebih baik kita kasih pancingnya kata gitu Bu ya, karena dengan pancing dia bisa mungkin mengembangkan sendiri begitu ya Bu ya. Nah ini tentunya untuk bisa membuat seseorang tuh akhirnya seorang perempuan bisa menjadi mandiri dengan pancing yang sudah diberi, dengan edukasi dan juga dengan pelatihan yang sudah diberi. Apakah tadi kan sudah disinggung bahwa ini nggak sampai di sini aja, nggak sampai cek ini becek gaya. Ini kalau pacak berkelanjutan dalam arti kata tetap dipantau begitu. Nah ini bagaimana Bu? Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi panjang lebar ya. Bahwasanya dengan pelatihan, setelah pelatihan mereka diberikan modal, kemudian setelah diberikan modal itu mereka tetap kita pantau terkait dengan apa sih passionnya ya, misalnya dia misalnya hobinya menjahit ya. Jadi mungkin yang kita berikan itu modalnya adalah mesin jahit. Jadi di alatnya ya Bu ya? Betul. Di peralatannya. Jadi kan betul-betul bermanfaat. Karena kadang-kadang kalau kita kasih uang takutnya nanti disalahgunakan, dialihkan yang lain. Tapi begitu kita berikan alat tadi pancing, misalnya mesin jahit kan, sesuai juga dengan hobinya, dia bisa membuka usaha jahitan. Dan ini biasanya memang laris ya Bu ya. Apalagi kalau memang dia jahitannya bagus. Hasilnya bagus, pasti dari mulut ke mulut informasinya akan sampai gitu kan, sama ibu ini misalnya jahitnya bagus, rapi dan murah misalnya seperti itu. Nah ini kan akan menimbulkan atau menciptakan kemandirian bagi si perempuan tadi kan, tentunya dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi kepercayaan dirinya semakin meningkat begitu ya Bu? Pasti kan, artinya secara ini dia walaupun tidak ada pendamping, dia bisa kok mandiri menghidupi dirinya dan keluarganya. Tapi kan kalau kita ngomongin perempuan tuh maunya mandiri gitu ya Bu ya, maunya kalau bisa dia punya usaha sendiri begitu. Tapi kadang ada karena ketidakpercayaan diri begitu, dia pengen nih usaha, tapi kira-kira laku nggak ya gitu ya, ini nggak ya. Kira-kira kalau seandainya ada pemikirannya seperti itu dari anggota begitu ya, ini apa yang dilakukan Ibu? Ya terus memberikan motivasi bahwa yang namanya usaha itu tidak ada yang ujuk-ujuk langsung besar, ya kan? Semuanya berproses. Nah, proses awalnya yaitu bersakit-sakit dulu, bersusah-susah dulu, rugi dahulu, ya kan? Gak ada yang langsung usahanya. Lihat aja para pengusaha-pengusaha besar kita itu kan, semuanya dari nol mulainya. Dan tentu juga diimbangi dengan doa, karena segala sesuatu itu yang maha menentukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Kalau kita usaha dan doa doa dan usaha itu selalu kita lakukan, insya Allah ada jalan keluarnya, ada solusinya dari Allah. Oke, baik.
Ibu-ibu sekalian, ini kayaknya kita sudah hampir ada di akhir ya perbincangan kita pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin sebagai closing statement, saya minta ke Bu Dewi dulu deh, Bu Dewi. Kira-kira ada pesan apa nih yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan tangguh yang lagi mendengarkan ataupun yang saat ini tengah menyaksikan YouTube kita juga begitu? Silakan Bu. Baiklah, jadi sebagai perempuan ya, apalagi perempuan Indonesia maju yang mandiri ya, jadi kita harus melihat peluang ya. Jadi ya, kalaupun itu kita masih ada pendamping ya, jadi kita tidak berdiam diri saja ya, karena kedepannya kita tidak tahu ya takdir kita bagaimana. Ya. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, jadi kita harus mencari peluang ya, kehobian kita ya, dari kehobian itulah bisa kita jadikan suatu pekerjaan yang bisa menjadikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi kita kalaupun ada suami ya, kita memiliki sendiri mata pencarian ya, yang bisa menunjang perekonomian suami dan keluarga. Jadi tidak perlu tiap hari minta kepada suami ya. Enggak sepitada terus gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi ada apa namanya? Karena kalau yang wajib yang mencari nafkah itu adalah suami ya. Istri hanya pendamping. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi ikut membantu mencari nafkah juga bagi keluarga. Jadi kapanpun kita siap kalau takdir yang menghendaki seperti itu. Oke, artinya harus senantiasa siap apapun kondisinya begitu ya Bu ya. Iya, benar ya. Oke, baik. Bu Helen, closing statement ya, apa yang menjadi pesan dan juga mungkin harapannya sendiri terhadap ini forum perempuan Indonesia ini? Ya. Saya berharap semoga perempuan Indonesia Maju ini bisa bersinergi dengan pemerintahan dan mendukung program-program pemerintah. Ya. Dan saya juga berharap agar perempuan Indonesia Maju ini seluruhnya ada di wilayah Sumatera Selatan, ya bisa berkembang dengan pesat DPC untuk mengikuti di organisasi perempuan Indonesia Maju. Terutama perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan, tetap kita harus kredibel, tetap kita independen, tetap kita secara profesional untuk mewujudkan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk bisa melebihi mengangkat derajat-derajat perempuan yang ada di Sumatera Selatan. Ya. Oke, baik. Silakan Bu Fitri mungkin sebagai closing statementnya, pesannya gimana nih Bu Fitri? Kayak kita banyak yang kita omongin tadi ya. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih. Jadi memang tentunya sebagai perempuan harus mampu melihat peluang dan mampu juga memanfaatkan peluang. Jadi melihat itu ada peluang dan kita manfaatkan peluang yang ada di hadapan kita karena kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Jadi begitu ada kesempatan, ada peluang untuk kita maju, maka harus kita raih. Harus kita raih ya. Jadi jangan pernah takut untuk maju melangkah begitu ya Bu ya. Betul. Jadi harus kemandirian tadi, ada rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Ya, bahwa kita mampu melakukannya karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan berjalan sesuai dengan pikiran kita. Begitu kita berpikirnya positif, maka afirmasinya juga akan positif. Masya Allah. Iya. Tapi begitu pikiran kita negatif, maka afirmasinya juga akan negatif. Sehingga kita harus berbaik sangka, melangkah. Mungkin inilah jalan yang ditentukan oleh Allah. Jadi semangat untuk terus maju. Terus maju, menghadapi apapun tantangan begitu ya Bu ya. Harus. Ya, dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini ya. Kehidupan perempuan semakin berat ya Bu ya. Dan itu yang berdampak pertama dan paling utama itu adalah perempuan. Dan anak. Dari semua kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah, yang terdampak pertama itu adalah perempuan. Dan anak. Misal kenaikan harga BBM itu berdampaknya kepada ibu-ibu. Harga sembako jadi mahal. Kalau harga sembako mahal, ibu-ibu pusing kan mengatur keuangan. Pasti ngomel-ngomel Bu. Pasti ngomel-ngomel. Akan terjadi ria-ria dalam kehidupan. Anak-anak juga kebutuhannya semakin meningkat, sekolahnya, kemudian kesehatannya, dan juga hak-hak anak untuk mendapatkan rekreasi juga itu menjadi hak anak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Jadi itu tadi banyak sekali Cek Gaya
persoalan-persoalan kamu mau dibahas di sini kan. Rasanya waktunya nggak cukup ya 1 jam ya kalau seandainya mau dibahas ke semuanya. Mungkin lain kesempatan nanti kita bahas lagi ya Bu ya. Lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih banyak tentunya kehadiran ketiga narasumber yang luar biasa dalam obrolan komunitas pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini bersama Forum Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan bersama wanita-wanita yang luar biasa, Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa SAG. Beliau adalah pendidik dan juga istri dari mantan PJ Wali Kota Palembang. Kemudian Ibu Haja Helen Ganevo MKes ya, Ketua DPD ya Bu ya, DPD PIN Sumatera Selatan, dan Ibu Fitriana Esos MSI merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya asik banget loh ngomongnya ya, ngobrolnya tuh sebenarnya kalau mau diomongin rasanya kayak kurang waktunya ya Bu ya, pengennya kalau bisa nambah gitu ya, tapi mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang kembali tentunya dengan obrolan lain yang mungkin lebih seru lagi. Oke, pepatah bijak mengatakan Bu, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kalau saya itu kita akhir saja kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sumatera Selatan.